Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online, yakni agama Islam kelas 11 tingkat SMA. Yang belum ada bukunya silahkan download di Play Store ya. Cara mendownload buku PAI Agama Islam, tulis saja PAI kelas 11 SMA. Nah, ini tinggal kalian install. Kalau sudah, silahkan buka. Kita akan mempelajari kembali, mengulang materi tentang saling menasihati dalam Islam, yakni tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Halaman 54. Kenapa kembali mengulang materi ini? Karena masih banyak yang belum memahaminya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan tentang pengertian khutbah, tabligh dan dakwah ya. Khutbah berasal dari kata khotbah yaktubu khutbatan. Tabligh balagha yubalihu tablighon. Dakwah berasal dari kata da'a yada'u da'watan. Khutbah ada seperti salat Idul Fitri, khutbah salat Idul Fitri, khutbah Idul Adha atau hari Id, khutbah istisqa, salat istisqa atau minta hujan, khutbah saat wukuf di padang Arafah ketika musim haji, dan khutbah ketika dalam resepsi pernikahan. Kemudian tabligh itu menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan, menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Tabligh, seorang mubalik menyampaikan dengan gaya atau retorika yang menarik, bahkan bisa dengan seperti selingi dengan canda atau tawa, tentunya dengan hikmah atau mengandung pelajaran. Kemudian dakwah itu mengajak, memanggil, menyeru, kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenal dengan istilah dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah tetapi juga aksi sosial yang nyata, misalnya santunan anak yatim, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, memberi makan kepada orang yang miskin, menasehati orang yang terjatuh dalam kesalahan, bahkan menasehati sesama teman kita, itu juga dimaksud dengan dakwah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Pada pembahasan ini yang ingin kami bahas yakni tentang contoh khutbah. Contoh khutbah, kan khutbah itu diawali ya, ada beberapa rukun khutbah. Membaca hamdalah misalkan
alhamdulillah, kemudian membaca syahadat dan membaca sholawat. Jadi digabungkan alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Atau bisa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah tsumma wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu juga boleh. Berwasiat takwa, misalkan dalam habis membaca hamdalah, syahadatain, salawat, terjemahkan ke dalam atau disampaikan secara bahasa Indonesia. Kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima dan kita rasakan, baik nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa untuk menghadiri kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat beserta taslim terserahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kemudian berwasiat takwa. Kami wasiatkan kepada jamaah sekalian secara umum dan kepada pribadi kami secara khusus, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang menjadi bekal kita untuk bertemu Allah kelak di yaumul qiyamah. Kita sambung dengan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian setelah menyampaikan materi, entah sampai 15 menit atau 20 menit, karena materi khutbah itu sebenarnya tidak boleh terlalu panjang. Sunnah Nabi itu nggak boleh terlalu panjang dalam menyampaikan khutbahnya. Setelah menyampaikan isi khutbah, khotib duduk sebentar ya di antara dua khutbah, kemudian berdiri lagi. Sebagaimana kita perhatikan ketika seorang khatib sedang membawakan khutbahnya. Setelah itu kemudian berdiri untuk khutbah kedua. Biasanya khutbah kedua itu tidak ada bahasa Indonesianya, hanya bahasa Arab. Namun ketika disampaikan memakai bahasa Indonesia, misalkan penyampaian materi yang khutbah pertama kurang, bisa ditambahkan di materi khutbah kedua. Pada khutbah kedua itu biasanya setelah membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, langsung khotib membaca sholawat, kemudian membaca doa dan langsung sholat. Nah itu. Jadi ini tambahan materi tentang ketentuan khutbah.
Semoga ada manfaatnya. Silahkan kalian pelajari kembali ya, untuk mengevaluasi atau mengulang-ulang pelajaran yang sudah Bapak ajarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.